Selamat siang para peserta PKPA, Pradi Surat Advokat Indonesia tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Iputu Indra Prasetya Wiguna. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator atau memandu diskusi pada sesi pertama PKPA pada hari ini. Untuk materi pada sesi pertama pada hari ini, yakni hukum acara arbitrase dan ADR, yang akan dibawakan oleh Bapak Ida Bagus Bayu Brahmantia, SHMH. Sekilas tentang beliau, yakni Bapak Ida Bagus Bayu Brahmantia, SHMH. Beliau ini merupakan senior partner saya dan juga founder dari Brahmantia and Partners Law Office yang beralamat di Jalan Veteran nomor 5 Denpasar. Nah, untuk hukum acara arbitrase dan ADR ini menurut saya juga sangat cocok untuk dibawakan oleh beliau karena beliau ini selain menjadi seorang advokat, beliau juga seorang mediator bersertifikasi atau berlisensi. Jadi beliau ini dapat menjadi mediator resmi yang sah dan juga sering menangani sengketa-sengketa untuk diselesaikan di luar pengadilan. Untuk pendidikan beliau saat ini juga sedang menempuh S3 atau program doktor di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jadi Bapak Ida Bagus Bayu Brahmantia, SHMH, untuk sesi diskusi pada kali ini yakni sekitar 1,5 jam. Jadi untuk waktu dan tempat tanpa berlama-lama saya serahkan ke Bapak. Baik, silakan Bapak. Baiklah, terima kasih rekan Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan semua kita semoga dalam kondisi yang sehat di masa situasi yang luar biasa menguras tenaga, kesehatan dan sebagainya. Untuk yang berada secara online, apa kabarnya? Semoga juga dalam kondisi yang sehat di rumah. Yang offline juga, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini. Kalau saya lihat dari semuanya ini banyak yang mungkin lebih senior daripada saya ya. Jadi mungkin temanya adalah sharing aja ini. Karena banyak pengalaman yang mungkin, apalagi kalau kita membicarakan mengenai penyelesaian di luar pengadilan, tentu saja bapak-bapak dan ibu-ibu pernah melakukan hal seperti ini. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan mungkin di kantor atau dan sebagainya, di saat menemukan satu permasalahan, mungkin tidak saja hanya permasalahan hukum, itu bisa diselesaikan di luar, sudah bisa diselesaikan dengan sendiri. Baiklah, untuk materi yang saya bawakan hari ini itu adalah hukum acara arbitrase dan alternative dispute resolution. Kalau kita bisa bilang bahwa sengketa itu mungkin dan banyak diselesaikan inginnya itu di pengadilan. Di pengadilan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, tenaga, kemudian biaya. Memang tersebut di pengadilan ada biaya yang sudah jelas. Tapi terkadang, sebagai saya pengalaman sebagai advokat, banyak sekali juga biaya-biaya yang muncul tidak kita duga. Nah, itu mungkin salah satu hal kenapa banyak sekali permasalahan ataupun sengketa hukum, khususnya para pebisnis. Para pebisnis ini kenapa dia lebih memilih untuk menyelesaikannya di luar pengadilan, itu karena ada beberapa kelebihan-kelebihan yang nanti akan saya sampaikan. Baik, mungkin biar lebih enak dan mungkin saya juga dipandu tadi sama teman-teman di sini bahwa lebih enak untuk berdiri ya. Oke. Nah, di sini dalam arbitrase dan juga ADR ya, sudah diatur dalam peraturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Munculnya undang-undang ini atau peraturan ini memang karena untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu memang dibutuhkan satu aturan agar terdapat
pintu-pintu yang jelas kemana arah kita, ya kan? Karena kalau saya bisa bilang bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu akan lebih banyak yang sifatnya bagaimana cara kita pribadi memaintain itu. Jadi bagaimana cara kita pribadi itu menyelesaikan hal itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lalui untuk menyelesaikannya dengan berbagai cara. Itu tergantung pada kita sendiri. Baiklah, menurut undang-undang tersebut dalam pasal 1 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Ini saya tekankan, perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian untuk alternatif penyelesaian sengketa, ini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Jadi ada kata-kata disepakati para pihak oleh para pihak yang bersengketa, seperti itu. Dan itu kemudian penyelesaian di luar pengadilan itu bisa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Baik, kalau kita lihat di sini untuk alternatif penyelesaian sengketa, ada konsultasi biasa mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di studio ataupun di rumah biasa untuk melakukan konsultasi. Bukan hanya kita saja yang konsultasi, tapi ada orang datang pun juga berkonsultasi, ya kan? Nah, di situ ada teknik-tekniknya juga. Nah, itu kembali lagi kepada kita bagaimana. Kemudian negosiasi juga ada, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli dan sebagainya. Untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 99 tentang hal ini, sebenarnya secara jelas dan sangat-sangat lengkap membicarakan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dikarenakan kita sekarang membicarakan mengenai hukum acaranya, kalau saya mungkin bisa bilangnya bagaimana secara teknisnya, inilah ada beberapa pengalaman yang tanpa harus melebihi mungkin kemampuan daripada teman-teman yang hadir di sini, mungkin kita sharing. Bagaimana ini, seperti apa, ya, dan hal itu yang mungkin saya akan tekankan pada pertemuan hari ini. Baik. Untuk sumber hukum dan landasan umum arbitrase sudah ada pada lihat di layar. Mungkin teman-teman yang daring mungkin bisa di screenshot atau di apa. Mungkin buat teman-teman di studio sudah dapat. Ini bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Karena mungkin kita tidak membahas terlalu detail tentang ini karena ini hal-hal yang masih bisa dibaca, ya. Ini adalah kalau lihat dari A, B, dan C itu perjalanan bagaimana bisa ada arbitrase. Nah, bagaimana bisa ada arbitrase? Nah, jadi dari zaman dahulu pun walaupun diatur di HIR dan juga RBG, ternyata di RV juga ternyata penyelesaian di luar sengketa itu juga sudah diatur. Kemudian di tahun 99 barulah diatur. Sebelum tahun 99 ya teman-teman lihat, dari D sampai dengan I ternyata sudah ada itu sebelumnya. Sehingga pada akhirnya di undang-undang di nomor J di tahun 99 benar-benar dibuatkan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, dari perjalanannya, kalau undang-undang itu lahirnya berdasarkan sejarah, itu berarti bahwa hal tersebut sangat diperlukan. Hal tersebut harus diatur, begitu. Ya, baik. Nah, tadi, oke, saya ulang sebentar ya. Nah, ini yang pertama, perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Perjanjian arbitrase. Kita bahas ini. Selain hal ini, ternyata yang harus menjadi syarat untuk adanya atau terjadinya arbitrase adalah perjanjian arbitrase. Ya, jadi saya mungkin sudah cukup taruh di sini dengan jelas apa itu perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa
atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Maksudnya apa? Kalau kita ini sebagai lawyer, terkadang kita didatangi oleh klien. Pak, saya minta tolong dong, saya mau buat perjanjian sama teman saya, bisa dibantu buatnya gitu. Bisa kita bantu, ya kan? Atau mungkin ini sesama teman, tapi kemudian yang lebih besar lagi, Pak, saya punya bisnis ini nih, tolong bantu untuk buat perjanjian. Oke, inilah yang dimaksud dengan perjanjian. Walaupun nanti akan diserahkan kepada notaris atau apa, itu terserah ya. Tapi kita bisa dalam tahapan membantu. Salah satunya apabila teman-teman di sini sudah mengetahui mengenai arbitrase dan calon klien yang datang adalah pebisnis, tawarkan ini dengan sebaik-baiknya. Harus ada perjanjian arbitrase, harus ada klausula arbitrase. Jadi, kalau teman-teman pasti pernah baca, Bapak dan Ibu-ibu saya juga pernah baca bahwa di setiap perjanjian pasti ada poin-poinnya. Tek, 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 tek. Dan paling terakhir, apabila terjadi sengketa akan diselesaikan secara arbitrase. Nah, itu harus ada. Ya, kalau enggak ada, enggak bisa diselesaikan secara arbitrase. Karena arbitrase adalah harus tercantum dalam suatu perjanjian dan harus tertulis. Begitu. Ya. Jadi ketika kalau orang mau paksa, enggak dong, lebih baik kita selesaikan saja dong. Secara arbitrase ngapain kita ke pengadilan? Apalagi orang bisnis ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini mungkin juga ada pebisnis dan juga rekan-rekan yang ada di rumah mungkin ada pebisnis. Kalau saya harus bersengketa dengan pihak lawan, saya ketahuan dong sama rival saya. Akhirnya itu dipergunakan untuk dia senang nih, dia senang kompetitornya sedang sedang bermasalah. Sedangkan dia nggak punya kesempatan untuk naik nih ya kan? Nah, inilah pentingnya arbitrase. Nggak ada yang tahu rahasia dan sebagainya. Oke, terus bagaimana kalau misalnya itu perjanjian harus dibuat pada perjanjian yang disebut dengan pactum de compromitendo. Kemudian kalau misalnya akhirnya ini dua pihak ini yang bersengketa, dia ingin menyelesaikan secara arbitrase demi kebaikan daripada bisnisnya sendiri, harus bagaimana? Harus dibuatkan perjanjian tambahan. Bisa, ya, walaupun nanti mungkin Bapak dan Ibu-ibu yang ada di rumah yang mengatakan bahwa, aduh, kalau kayak gitu susah ini gimana? Enggak, itu bisa, ya, karena ini kan salah satu alternatif yang bagus sekali. Atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Jadi setelah dia timbul sengketa, mereka harus menyepakati penyelesaiannya mereka adalah melalui arbitrase. Jadi ada seperti addendum, perjanjian tambahan. Boleh itu, tapi harus disepakati berdua. Bukan berarti baru tidak isi, kemudian kita sendiri nih, satu pihak ini mengajukan sendiri. Tentu saja pihak yang lain belum tentu setuju dong. Ya kan? Nah, itu harus. Kalau tidak, bagaimana? Ya sudah, berarti tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Itu saja sih. Makanya yang harus ditekankan, khususnya arbitrase ini adalah perjanjian-perjanjian tersebut pada saat dibuat itu harus dicantumkan ini. Apakah semua permasalahan bisa diselesaikan secara arbitrase? Itu menjadi pertanyaan, ya kan? Tidak semua. Makanya ada alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya. Konsultasi, negosiasi, mediasi, gitu. Ataupun penilaian ahli. Dan dari 4 yang saya sebutkan tadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu juga akan masuk ke dalam proses pemeriksaan di arbitrase. Jadi gini, kita sudah melihat nih perjanjiannya. Sekarang kita bayangkan, arbitrase seperti apa sih? Seperti sidang? Iya, seperti sidang. Dia itu diandaikan seperti
pengadilan swasta. Ya, kalau kita lihat pengadilan, udah ngerti nih. Jadi ada hakimnya, ya kan? Ada sekretarisnya atau paniteranya, ada para pihak yang bersengketa, kemudian ada saksi, ya kan? Ada bukti. Apalagi yang kurang saya sampaikan di situ? Ada tempatnya, ya kan? Ada hasilnya, yaitu. Jadi seperti itu. Dan perjanjian arbitrase ini emang hanya menyelesaikan masalah-masalah perdata saja. Dan yang sifatnya bisnis. Sifatnya lebih ke bisnis. Oke. Coba saya skip dulu ya. Ini. Oke. Nah, arbitrase itu dipimpin oleh hakim. Ya, sama seperti pengadilan-pengadilan biasanya. Oke, sebelum saya mengarah ke hal tersebut, yang penting Bapak dan Ibu sudah punya gambaran bahwa arbitrase adalah sama seperti pengadilan tapi swasta. Dia tidak melakukan, dia tidak beracara di Jalan Sudirman, ya, tapi dia bisa di tempat mana yang ditentukan para pihak, gitu ya. Oke. Nah, penyelesaian sengketa melalui arbitrase kelebihannya cepat. Oke. Cepat ini apa? Yang pertama, kalau Bapak dan Ibu buka undang-undang, itu dia harus selesai, penyelesaian sengketanya harus final 180 hari. Udah dikasih jadwal itu. Beda sama pengadilan biasa. Kena galungan, nggak jadi sidang minggu depan. Kena puasa misalnya, atau dekat-dekat mau Idul Fitri, diundur lagi minggu depan. Kalau ini enggak, 180 hari harus selesai. Nanti bagaimana cara mencapai 180 hari, itulah kebebasan yang harus disepakati para pihak. Mau sidangnya seminggu 2 kali, mau sidangnya seminggu 3 kali, tergantung. Ataupun cuma sekali tapi bisa menyelesaikan itu semua. Mau berapa jam, sehari seperti seminar, tergantung. Tergantung kesepakatan dari hakim arbitrase dan juga para pihak. Itu cepatnya di situ. Ya. Kemudian murah. Kalau murah, saya bilang di sini, itu sebenarnya memang itu kelebihan. Tapi angkanya pasti. Berapa sih yang disengketakan? Nanti dihitung oleh lembaga arbitrase itu. Gitu loh. Ya, karena dia menggunakan, ada hitung-hitungannya sendiri. Dia jelas. Yang saya maksudkan itu murah adalah selain biayanya mungkin tidak berkembang lagi. Pertama mungkin mahal, tapi kan tidak berkembang. Jadi buat kita lega, oh segitu ya. Cukup gitu loh, ya kan? Jadi kita bisa siapkan. Dan kemudian itu sudah sesuai. Jadi nanti ada, kalau di BANI, jadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia, nanti saya jelaskan lagi di belakang, dia punya list tersendiri. Nah, teman-teman mungkin bisa buka deh linknya BANI seperti apa. Kemudian, kenapa penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini disukai? Karena rahasia. Saya balik lagi deh seperti saya bilang bahwa semua pebisnis itu senang untuk kasusnya tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi sengketa, dia benar-benar privat ini. Gak ada yang boleh tahu. Coba deh kalau Bapak dan Ibu, mungkin ada di sini yang pebisnis ya. Ditauin aja punya masalah dengan customer. Kita pembuatnya, distributor, customer ketahuan, apa nggak lebih menyenangkan pihak lawan? Iya kan? Ya itu mesti dijaga dengan baik. Dan kenapa kasus-kasus arbitrase sendiri, kalau kita searching di Google susah sekali nyarinya. Karena rahasia, benar-benar rahasia. Yang kita tahu ya, Indonesia bermasalah dengan ini diselesaikan secara arbitrase, gitu dah. Ya kan? Ataupun secara umum. Ya, itu. Karena memang rahasia, itu pun yang disukai. Kenapa juga sifatnya rahasia seperti ini? Apabila salah satu pihak menang atau kalah, setidaknya dia bisa, yang kalah nih khususnya, setidaknya dia bisa memperbaiki usahanya dia itu menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah tercoreng, dibilang wah dia kalah dan sebagainya, susah kayaknya kita membangunnya, susah. Jadi ya ada baiknya dibuat rahasia seperti itu. Kemudian pembuktian lebih luas. Pembuktian lebih luas itu sama seperti di
pengadilan juga sebenarnya. Tapi pembuktian di sini kan bisa dikatakan bahwa pembuktiannya secara dengan saksi ataupun dengan alat bukti seperti dokumen dan sebagainya itu bisa. Kenapa dia lebih luas ya? Sebelum saya nanti membicarakan mengenai bagaimana tahapannya. Jadi lebih luas itu begini, pada saat kita memberikan permohonan, itu sudah ada bukti awal. Jadi hakim itu bisa mempelajari kasus kita dari awal. Beda dengan pengadilan biasa, sidang dulu berapa kali baru bukti, ya kan? Tapi kalau di arbitrase, atau juga rekan-rekan yang ada di sini, kalau kita ada masalah, sebelum kita menyelesaikan masalah, ataupun kita masuk ke menjadi pihak ketiga di masalah tersebut, kalau kita sudah baca buktinya, sudah tahu apanya, lebih enak menyelesaikannya kan? Daripada baru ketemu, ada masalah apa ya? Oh, lebih panjang lagi. Tapi kalau sudah ada bukti, sudah ada apa, lebih enak. Jadi hakim arbitrase di situ dia lebih, pembuktian di sini lebih luas. Gitu. Dia punya terfokus dia terfokus. Kemudian dapat memilih hukum mana yang dipakai. Jadi arbitrase ini diakui secara internasional. Bisa menggunakan hukum yang ada di Indonesia, bisa menggunakan hukum yang ada di negara lain. Kemudian memilih sendiri arbiter. Arbiter itu adalah hakimnya. Bisa memilih arbiter. Kalau di pengadilan negeri, bisa tidak? Hakim. Saya mau hakim yang gitu, mumpung teman saya gitu. Mumpung dulu waktu kuliah barengan gitu misalnya. Kalau jodoh dapat ya. Karena kan nggak disangka juga nih jodoh dapat. Kalau nggak jodoh ya udahlah. Gitu. Oke, dapat memilih sendiri ini bukan berarti begini ya Bapak dan Ibu ya. Menjadi hakim arbiter pun juga harus orang yang netral. Ya kan? Tidak mempunyai kepentingan apapun dengan kita. Harus netral. Tidak konflik of interest-nya enggak ada. Sama itu juga. Yang bisa dibilang adalah memilih sendiri arbiter adalah hakim arbiter itu tidak hanya orang yang SH saja. Tapi pebisnis itu kan dia punya contoh aja nih ya. Masalah konstruksi. Sebenarnya inti sengketanya Anda adalah bangunan ini tidak sesuai dengan yang sudah dirancang. Yang lebih mengerti orang mana? Teknik ya? Atau orang yang ahli konstruksi ya kan? Nah, hal seperti itu. Jadi penyelesaiannya lebih enak. Gitu. Jadi orang-orang yang ahli, kita bisa memilih itu. Kemudian putusannya final dan banding. Final and binding. Jadi tidak ada lagi upaya hukum yang lainnya. Upaya hukum yang lainnya kalau di pengadilan seperti biasa, kita kalah di tahapan pertama, di pengadilan negeri kita berusaha mencoba di pengadilan tinggi, betul. Kalah lagi di sana, kita coba di ya, betul sekali. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini enggak. Putusannya itu ya itu, final and binding. Apa yang diselesaikan saat itu. Tidak bisa tidak ada upaya hukum lainnya. Sudah selesai dia. Gitu. Jadi ya udah kalah menang atau win-win solution. Gitu aja. Berlaku secara internasional. Nah, itu berpatokan seperti di atas tadi ya. Kemudian pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase. Kira-kira kalau yang saya tulis di sini, Bapak-bapak dan Ibu yang ada di sini, apa maksudnya itu? Kira-kira ada yang tahu enggak? Kenapa ya? Berhubungan dengan perjanjian tadi nih. Perjanjian, klausul perjanjian. Ayo. Berhubungan dengan klausul yang tadi bahwa di setiap perjanjian yang harus diselesaikan secara arbitrase harus ada perjanjian, harus ada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, ya kan? Pengadilan memang tidak berwenang. Jadi, perjanjiannya sudah menyatakan seperti itu. Ya kan? Akan diselesaikan secara arbitrase. Walaupun nanti pada akhirnya hasil dari sidang arbitrase itu akan dilaporkan kepada pengadilan untuk mengeksekusi. Nanti saya jelaskan itu ya. Tapi untuk yang ini dia tidak bisa
pengadilan tidak berwenang untuk masuk lagi, untuk mengintervensi. Karena dia sudah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase. Kenapa? Karena pihaknya tersebut sudah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kan gitu ya jawabannya sebenarnya ya. Tinggal kita mengembangkan sendiri. Oke. Kelemahannya. Oke, ini kelemahannya mungkin saya bisa baca saja ya. Kalau ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Kenapa kita penting mempelajari kelebihan dan juga kelemahan? Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menjadi lawyer yang baik, ya kita memang senang ada masalah. Ya kan? Uangnya kita di situ istilahnya. Ilmunya kita terpakai di situ. Tapi kalau ingin menjadi seorang lawyer yang baik, ingat kita harus meminimalisir resiko yang akan terjadi pada klien kita. Itu yang paling penting. Dia salah, tapi bagaimana kita meminimalisir? Dia buat perjanjian. Kita harus punya visi nih. Gimana nih cara nyelesainnya? Kalau dia terjadi sesuatu, dia jadi nggak terlalu bersalah atau dia tidak menjadi pihak yang kalah, gitu misalnya. Seandainya kalah pun, dia minimize sekali untuk kerugiannya. Nah, itu tips saya ini. Makanya terkadang banyak klien-klien datang ke tempat saya itu, saya berikan dulu pengertian. Posisi Anda seperti ini, apabila Anda mengambil keputusan seperti ini, akan seperti ini. Maju, gitu misalnya. Maju Pak, baik, ayo kita berjuang. Tapi dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau bahasa kerennya itu sudah ada disclaimer-nya. Ya kan? Disclaimer-nya terlebih dahulu sudah ada. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu bisa baca di sini kelemahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Ini biasanya terjadi kalau apa? Kalau tidak ada dalam perjanjian itu, ya kan? Karena kita harus buat perjanjian tambahan. Kalau dia tidak mau gimana? Dia yakin dia akan menang, di pengadilan saya pasti menang, ngapain lagi pakai arbitrase? Gitu misalnya, ya kan? Tapi pihak yang lain mungkin berpikir yang ini loh kerahasiaan yang harus kita jaga ini. Oke, boleh kamu menang dan sebagainya. Tapi kan kerahasiaan ini perlu sekali untuk usaha kita. Itu contohnya. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Nah, ini kalau saya searching di Google ya. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman dari orang yang sudah menekuni bidang ini, khususnya lawyer. Banyak sekali putusan-putusan asing yang kemudian harus dilaporkan di pengadilan, eksekusinya itu sangat susah. Itu saja. Makanya kenapa kalau membuat perjanjian arbitrase di antara pihak itu harus punya itikat baik. Kita sama-sama sepakat ini hasilnya seperti ini, ayo kita jalankan bersama, ayo kita eksekusi bersama. Tapi kan bisa-bisa saja terjadi orang kalah tidak mau dia melaksanakan putusan itu, ya kan? Ada rasa jengkel, udah kalah nih, saya harus bayar ini gitu. Ya. Intinya sih harus ada itikat baik. Kemudian telah dimaklumi alam arbitrase tidak selalu ada keterikatan kepada putusan-putusan jurisprudensi arbitrase sebelumnya. Pengalaman saya dengan rekan saya dan juga rekan-rekan di kantor, kalau kita ingin membuat jawaban, replik atau duplik, pasti kita hal-hal yang memperkuat selain undang-undang atau aturan lain yang mengatur bahwa apa yang kita dalilkan itu benar, kita pergunakan juga jurisprudensi, ya kan? Hasil yang sebelumnya seperti ini loh, ya kan? Putusan hakim, saya punya kasus di PN Denpasar. Putusan hakim di Sidoarjo seperti ini. Hampir sama ini kasusnya, ya kan? Itu bisa dipakai sebagai acuan bahwa dalil yang saya katakan itu benar gitu. Ya, itu kan biasa. Kalau teman-teman bisa lihat gugatan ya kan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung itu juga isi kan? Nah, hal seperti itu. Baik. Jadi di alam arbitrase ini kita tidak bisa membandingkan walaupun kasusnya sama,
kita mengambil seperti hasil putusan arbitrase oleh ini dan ini kita ambil sebagai penguat kita. Tidak bisa itu. Ya, jadi dia tidak melihat ke sana. Walaupun kasusnya sama, bukan berarti hasilnya juga sama. Itu aja sih poinnya. Dan tidak bisa dipergunakan hasil-hasil putusan yang sebelumnya. Jadi kalau sudah mulai arbitrase ya udah nol, nggak perlu. Ingat satu lagi adalah prinsip kerahasiaan. Itu artinya apa? Tidak sesuai dong dengan prinsip kerahasiaan kita membongkar kasusnya orang lain, ya kan? Nggak rahasia lagi jadinya, dibongkar lagi kasusnya orang. Kenapa dia seperti ini? Kenapa begitu? Nah itu. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Ya, jadi tidak semua sengketa hukum dapat diselesaikan secara arbitrase. Sekarang tergantung kepada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman, inilah gunanya atau pentingnya kita juga sebagai pendamping atau sebagai lawyer. Apabila klien kita mempunyai permasalahan, kita harus bisa memberikan suggest. Arbiter mana yang cocok? Permasalahan apa nih? Tentang konsep ini, ayo. Kayaknya kita harus pakai arbiter yang mengerti hal ini. Masalah migas, ayo kita pakai yang seperti ini. Atau arbiter yang pandai berkomunikasi dan sebagainya, kita pakai yang ini. Nah, itulah. Sekarang, kalau kita salah memilih, ataupun pihak lawan juga mempunyai arbiter yang mungkin kurang kompeten di bidangnya, bisa mempengaruhi keputusan dong, ya kan? Dia nggak ahli mau ngomong apa, gitu loh. Mungkin tidak cocok untuk tuntutan yang terdiri dari berbagai pihak, tentu saja. Jadi kan ada yang memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu biasalah terjadi ya. Perlu mendapat perintah pengadilan untuk melaksanakannya. Perlu mendapat perintah pengadilan untuk melaksanakannya. Artinya apa? Bahwa arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Itu loh. Ya. Makanya selalu dibilang penyelesaiannya harus dengan itikat baik, itikat baik, itikat baik. Kalau sudah sama-sama mendapatkan putusan itu harus kita kerjakan bersama. Oke. Perlu mendapat perintah pengadilan untuk melaksanakannya. Jadi kalau dari sisi acaranya adalah setelah terdapat putusan harus melaporkan ke pengadilan, kemudian di pengadilan akan dieksekusi apa hasilnya. Itu. Jadi setelah mendapatkan putusan di arbitrase harus dibawa ke pengadilan. Itulah kelebihan dan kelemahannya. Itu yang harus kita pahami. Kenapa kita itu harus, tidak kita hanya belajar masalah kelebihan. Wah, kelebihannya seperti ini, enak banget kelebihannya seperti ini. Jangan lupa kita belajar juga kelemahan dari sesuatu itu. Jadi kita paham, kita bisa melihat dua sisi jadinya ya. Kita melihat kelemahan itu adalah untuk kita menghindari dari supaya kita tidak berbuat salah gitu. Ya kan? Ataupun kita tidak perlu berbuat salah tapi pelajari kesalahan orang lain. Kemudian kalau kelebihan, nah itulah yang harus kita tetap jaga. Bagaimana, apa sih ada alternatif lain untuk penyelesaian sengketa klien kita supaya lebih senang gitu dengan hal seperti ini. Dia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi yang nanti akan mengeksekusi putusannya adalah pengadilan negeri. Nah, itu dia. Kemudian bentuk-bentuk arbitrase. Udah berapa lama nih Indra? Baru setengah jam. Waktunya 1,5 jam ya. Maaf ya. Oke. Bentuk-bentuk arbitrase. Bentuk arbitrase itu ada yang ad hoc, ada yang institusi. Kalau yang ad hoc itu adalah arbitrase yang terjadi di saat terjadinya sengketa. Nah gini deh, dari yang institusi aja saya jelaskan.
Dari yang institusi, ada yang nasional dan internasional, ya kan? Kalau di Indonesia ada namanya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dia merupakan lembaga arbitrase. Kemudian ada Syariah, ada Bakti, ada BAPMI, ada BAM HKI. Nah, ataupun yang internasional ada ICC, SIAK, dan juga LCIA, itu di Paris, di Singapura, di London, dan sebagainya. Teman-teman bisa searching itu. Institusi ini sama seperti pengadilan, dia sudah ada, dia sudah settle, dia sudah punya hakim-hakimnya, dia sudah punya ruangannya, dia sudah punya biaya, list biayanya begitu. Dia sudah punya hal-hal yang mengatur secara teknis bagaimana arbitrase itu apabila dipilih di tempat tersebut. Oke, ini sebagai intermezzo saja ya. Kalau dibuat perjanjian, ada baiknya juga nanti memilih lebih jelas. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan secara arbitrase di BANI gitu. Ya, itu jadi buat teman-teman itu kalau mau buat perjanjian, kita kan pasti sudah tahu ini para pihak ini apa saja ya kan. Kalau dia berhubungan dengan permodalan, di situ ada arbitrase untuk permodalan. Ya kan? Untuk yang bersyariah menggunakan aturan-aturan syariah silahkan di sana. Untuk yang internasional sifatnya ada pilihannya di sana. Jadi seperti itu, institusinya itu sudah ada. Jadi enggak ada perkara, lembaga itu tetap ada, ya kan? Ya kan tetap eksis dia. Sudah ada hakimnya, nanti datang ke sana, kita tinggal memilih. Namanya Ibu siapa namanya Bu? Ibu Atia, ahli bidang ini. Saya pakai Ibu Atia aja gitu kan. Tapi kan juga dilihat nanti apakah ada conflict of interest ya kan. Nah itu juga pasti ada itu. Saya pakai Ibu Atia aja. Enggak deh, jangan nama Bu Atia. Mungkin sama Bapak siapa? Ini, yang ini gitu. Ya, jadi di situ. Kalau ad hoc itu adalah penyelesaian arbitrasenya apabila terjadinya sengketa. Kalau sudah selesai sengketanya, gimana dia? Bubar. Ya, jadi kan dia ini aja kondisional bubar. Tapi aturannya sama. Sana kan tinggal punya pilihan nih, mau institusi apa ad hoc, ya kan? Mana yang lebih nyaman untuk para pihak? Apabila tidak ditulis dalam sengketa, dalam perkara penyelesaian sengketanya tidak ditulis dalam perjanjian klausul arbitrasenya mengenai BANI atau apa, mungkin bisa menjadi pilihannya ad hoc ini, gitu. Ya, itu kan biasanya juga bisa terjadi pada saat perjanjian sudah tertulis kita buat lagi adendum yang baru. Itu yang ad hoc dan institusi. Acaranya hampir sama, hukum acaranya hampir sama. Oke. Nah, ini mungkin prosedurnya ya. Jadi setelah kita tahu mengenai beberapa teori-teorinya, ini sama pertanyaannya begini. Kalau teman-teman yang akan menjadi advokat ini ditanyain, memangnya kalau kamu ke pengadilan ngapain? Hampir sama dah pertanyaannya ini. Cuma kan lebih wise kita bilangnya prosedur arbitrase. Kita punya masalah nih, kengken caranya gitu. Ya kan? Buat gugatan, buat itu kan gitu ya. Jalan ceritanya kan seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi, kalau di arbitrase, para pihaknya disebut pemohon dan yang tergugat disebut termohon. Pemohon akan mengajukan permohonannya ke lembaga arbitrase yang institusi ataupun yang ad hoc tersebut. Di dalam permohonan tersebut yang telah saya sebutkan bahwa pembuktiannya luas adalah pada saat mengajukan permohonan harus dilampiri dengan bukti-bukti. Ya, kembali lagi ke cerita yang tadi, kalau Bapak dan Ibu ingin menyelesaikan sesuatu, kalau sudah ada bukti di awal, enak rasanya menyelesaikan. Ya kan? Jangan buktiin ya, kamu ngomong gitu misalnya. Ya kan? Enak banget rasanya.
Tapi kalau misalnya udah ketemu orang, oh ya udah deh buktinya mana. Itu namanya kita mengefisienkan waktu ya kan? Sudah tahu nih apa yang diomongin. Nah, di permohonan itu seperti itu. Datang ke sana, ke lembaga arbiter atau ke yang sifatnya ad hoc, tuh, datang ke sana. Kemudian setelah tersebut didata, membayar biaya dan sebagainya. Kemudian kita ke penunjukan arbiter. Ini yang saya pergunakan adalah prosedur yang biasa dipergunakan oleh institusi dari arbitrase. Ya, karena dia jelas ininya. Penunjukan arbiter. Jadi nanti Anda akan disodorkan beberapa nama-nama hakim sesuai dengan keahliannya. Bisa dipilih. Penunjukan arbiter. Arbiter, kalau kita lihat di pengadilan, hakim ada berapa? 3 ya. Pengadilan negeri ada 3 ya. Kalau di arbiter, boleh nggak? Ini Bapak dan Ibu kalau sudah tahu silakan jawab, kalau belum nggak apa-apa. Boleh nggak kurang dari 3? Ayo kira-kira. Tebak-tebakan nih, tebak-tebakan buah manggis. Boleh ya? Boleh. 1, tapi harus disepakati oleh dua pihak itu. Ya, kan sifatnya harus netral. 1, tapi berpihak pada si A aja. Akhirnya saya enggak mau deh, lebih ke pengadilan saja. Gitu jadinya. Nah, kalau misalnya 1 enggak bisa, enaknya berapa dong jadinya? 3 ya? 3. 1 dari pihak A. 1 dari pihak B. Terus yang 1 ini bagaimana? Balik lagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan, yang menentukan arbiternya adalah pengadilan negeri. Dengan mengajukan permohonan arbiter ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang akan menunjuk. Jadi apa boleh buat? Kita nggak bisa sepakat, orang lain saja deh yang memilih. Kan gitu istilahnya ya kan? Nah gitu. Kalau misalnya 1 tidak terpilih juga, mampunya cuma bayar 1 aja, ya udah permohonannya langsung aja ke ini 1. Yang penting harus ganjil ya kan? Kemudian setelah permohonan masuk dan pemohon juga menunjuk arbiternya, dikirimkanlah oleh sekretariat permohonan tersebut kepada termohon. Termohon silakan memberikan tanggapannya. Termohon silakan memberikan tanggapannya, kemudian termohon juga silakan menunjuk arbitrasenya. Termohon juga silakan untuk memberikan bukti-buktinya. Itu. Kemudian kita di pengadilan kan sudah ada materi yang hukum acara perdata ya. Kan ada penggugat rekonvensi gitu ya. Itu kalau misalnya dari pihak termohon merasa bahwa saya loh yang harusnya memohon ini, dia jadinya adalah menuntut balik. Namanya rekonvensi. Ya, itu bisa dilakukan. Kalau itu perlu. Di saat dia mengirimkan jawaban dari permohonan tersebut, dia bisa mengajukan itu. Ya, jadi posisinya bisa di switch jadinya. Bahwa dia yang sekarang jadi pemohon. Gitu. Jadi pemohon rekonvensi namanya. Kemudian dilakukan proses sidang pemeriksaan. Proses sidang pemeriksaan ini sama seperti sidang di pengadilan, seperti biasa. Dia ada pemeriksaan berkas, pemanggilan para pihak, kemudian saksi-saksi, bukti-bukti. Nah, bukti yang sudah ada di depan, boleh nggak lagi dikasih pada saat proses persidangan? Boleh apa tidak? Hampir sama dengan pengadilan biasa, boleh ya, karena mungkin yang awal itu kan bukti awal ya kan. Taunya ada lagi perkembangan. Kita taruh dia sambil ada proses pemeriksaan tersebut. Oke.
Bagaimana dengan putusannya? Putusannya kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman di sini, rekan-rekan, advokat, calon advokat yang melihat di sini, putusan arbitrase kayaknya nih kata-katanya 1, 2, 3, 4 hampir sama dengan putusan di pengadilan ya. Ya, hampir sama ya. Jadi, contohnya yang pertama, putusan sela. Putusan sela itu akan terjadi apabila sebelum hasil putusan akhir ada suatu keputusan yang harus diambil oleh arbiter. Contohnya, konstruksi nih lagi dibangun, ya kan? Lagi dibangun, bla bla bla. Untuk mengurangi kerugian yang ada selama pemeriksaan, dibuatlah putusan untuk menghentikan pembangunan konstruksi sampai dengan putusan akhir, ya kan? Karena kan sudah mulai hitung-hitungan itu. Kalau kita kerja berarti jangankan mungkin bahan bangunan enggak, tapi hitungan buruhnya bagaimana? Ya kan? Nah, itu ada putusan sela di tengah-tengah itu dia akan masuk putusan sela. Kemudian ada putusan A. Putusan sela juga bisa terjadi karena pemeriksaan para pihaknya. Ternyata pihak yang istilahnya kita bilang yang digugat bukan itu sebenarnya. Salah kamu gugat. Anda salah gugat pihak gitu. Itu bisa itu juga. Ya, itu bisa. Jadi teman-teman kalau sudah pelajari hukum acara sebelumnya itu mungkin tahu putusan sela itu seperti apa. Hampir sama. Istilahnya sama. Ya. Kemudian putusan akhir sudah pasti dengan segala proses pemeriksaan dan sebagainya akhirnya tercapai putusan akhir. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang merasa sama-sama, ya kami mengerti itu, ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada putusan perdamaian. Belum selesai putusannya mereka sudah berdamai. Wah itu nilai poin itu, ya kan? Namanya alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Intinya apa? Kamu mencari perdamaian, ya kan? Apa dong lagi? Gitu. Nah jadi kalau putusan perdamaian tentunya sebelum ada putusan akhir, mereka sudah bersepakat untuk berdamai. Akan tetapi pada putusan ini juga harus dilaporkan ke pengadilan bahwa ada putusan perdamaian. Yang keempat, putusan first take. Putusan first take itu adalah apabila satu pihak sudah dipanggil beberapa kali atau dipanggil secara patut tidak hadir, ya kan? Sama seperti hakim yang ada di pengadilan bisa memutuskan tanpa hadirnya pihak yang satu lagi. Itu loh. Itu namanya putusan first take. Dan dia tidak ada upaya untuk first Z. First Z itu kalau teman-teman sudah pelajari sebelumnya, first Z kan kalau ada putusan first take, kemudian kita kalah, kemudian kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa saya tidak dipanggil secara patut, saya nggak ada dipanggil loh. Nah, itu adalah upaya hukum apabila kita mendapatkan putusan first take. Kita ini pihak yang tidak dipanggil, pihak yang kalah atau tidak sesuai prosedur gitu loh, ya kan? Jadi karena kita balik lagi bahwa putusan itu kan final and binding, nggak boleh lagi ada upaya hukum. Udah ada putusan akhir selesai ya selesai itu aja proses sidangnya. Satu pihak nggak datang ya sesuai dengan pemanggilan tidak datang akhirnya diputuskan first take. Terus yang pihak yang satunya lagi yang tidak pernah datang kalau dia merasa rugi atau dia merasa dirinya tidak dipanggil bisa nggak dia protes? Kan nggak bisa karena final and binding ya kan nggak ada upaya yang lainnya. Ikut itu sampai selesai dah. Tak ada lagi dia upaya apa-apa lagi. Gitu. Ya. Nah, ini ada. Nah, sekarang kan teman-teman sih berpikir ya, terus kalau nggak sesuai bagaimana dong? Masa gitu-gitu aja? Nah, ini ada pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan pasal ini. Apabila ditemukan surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhi ternyata diakui palsu atau dinyatakan palsu.
Itu kalau terbukti, ya kan? Karena kan masing-masing pihak harus mengeluarkan bukti. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kita menjadi pengacara kalau mau kliennya kita menang, kita buat dokumen yang palsu atau buat-buat. Bapak dan Ibu sendiri pernah lihat kan beberapa di media ada pengacara yang terkena kasus seperti itu kan? Ya, kalau saya sih, jangan sampai deh. Ungkapkan saja apa adanya. Kan kita nantinya kan pasti akan pernah berada pada pihak yang notabene salah gitu misalnya ya. Bagaimana kita meminimalisir kesalahannya gitu loh. Kita tuh punya insting kok. Waduh, kliennya kita nih pasti gini nih. Harus cepat-cepat berpikir bagaimana caranya meminimalisir kerugian buat dia. Itu. Ya, itu yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Intinya adalah seperti ini. Sebenarnya dokumen, kita tahu nih, kita sebagai pihak, kita tahu nih, berkas ini kalau muncul pasti sangat mempengaruhi putusan. Kan ada tuh berkas-berkas gitu ya kan? Contohnya adalah kasus tanah nih. Wah, kalau muncul pipilnya pihak lawan dan sertifikatnya pihak lawan, bisa ada dia menang gitu. Misalnya gitu ya kan? Nah, jadi kalau ada dokumen-dokumen yang bersifat menentukan ternyata disembunyikan oleh pihak lawan dan itu bisa dibuktikan, itu bisa membatalkan putusan arbitrase. Kemudian putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Ya. Yang penting dalam hal ini arbitrase adalah adanya itikat baik. Sekarang kenapa memilih di luar pengadilan daripada di pengadilan? Kalau di pengadilan sudah pasti kita bertengkar. Ya kan? Sudah pasti orang-orang banyak tahu permasalahan kita. Udah pastilah gini. Bertengkar dan sebagainya. Tapi kalau di luar pengadilan kita bisa selesaikan secara baik-baik. Itulah itikat baik. Ya. Oke. Setelah ini saya akan melanjutkan mengenai alternative dispute resolution, yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin untuk teman-teman yang secara online atau di sini yang mau bertanya lah, saya berusaha untuk menjawab. Tapi apabila, karena kita ini sifatnya rahasia ya ininya, case-case kalau misalnya sifatnya rahasia dan sebagainya, mungkin kita akan bicara di luar ini, tapi pertanyaan akan saya simpan. Itu ya, kita bisa ketemu di luar ini, karena saya tahu ini akan di-share di YouTube dan sebagainya, ya kan? Ingat kita membicarakan sesuatu proses yang sifatnya mungkin rahasia, tapi kalau Anda menyampaikan proses seperti apa, mungkin bisa. Saya akan bantu. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa saya secara gamblang untuk menjawabnya. Tapi kalau ada teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan dulu. Sambil saya mau minum dulu ya, boleh ya? Ya, Indra silakan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jadi tadi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari Bapak Bayu tentang salah satu dari ADR ya Pak Bayu ya, arbitrase ini. Jadi nanti habis ini Pak Bayu juga akan ada menjelaskan tentang alternatif dispute resolution yang lainnya. Tapi sebelumnya untuk pembahasan materi yang tadi khususnya tentang arbitrase, apakah dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Ya. Baik dari yang offline dulu. Terima kasih. Saya Pipin Haryanto. Pak Haryanto. Ya, saya ingin menanyakan masalah tadi dibilang beberapa asosiasi yang menangani nasional dan internasional. Apakah dua-duanya sama dalam menyelesaikan masalah arbitrase ini? Yang kedua, tadi dibilang keputusan nanti diserahkan ke pengadilan tinggi. Pengadilan negeri. Apakah pengadilan negeri bisa mempengaruhi keputusan arbitrase? Yang ketiga, saya ada kasus Pak. Perusahaan dari India, dia
memberikan agreement kepada perusahaan hotel. Di situ disebutkan bahwa ada minimum garansi yang harus dibayar. Nah, pada saat 2020 bulan Maret, terjadilah pandemik COVID-19 yang istilahnya oleh mereka itu post major. Apakah di sini tetap kita harus menuntut, tapi pada akhirnya karena owner hotel itu tidak dibayar, dia memutuskan untuk putus kontrak. Karena apa? Dari 1 tahun yang lalu, dari minimum garansi itu tidak dibayar oleh perusahaan ini. Akhirnya kesel, ditutup kontrak itu secara sepihak, Pak. Nah, si owner hotel ini apakah boleh menggugat di arbitrase untuk meminta uangnya yang belum terbayar? Terima kasih. Wow. Ya, baik langsung saja Pak Gus ya berarti ya, langsung jawab. Ya, Kalau silakan. saya menarik sekali Pak, yang kasusnya nomor 3 itu Pak. Bapak sudah tangani sama siapa Pak? Kalau bisa sama saya ya Pak ya. Oke, jadi gini ya, Indra makasih ya. Ya, baik. Pertanyaannya Bapak yang 1, 2, 3, tidak bisa saya gabungkan jawabannya. Ya, jadi kalau saya nanti agak lupa yang pertanyaan nomor 2, tolong diingatkan sampai nomor 3. Yang pertama intinya adalah Tentang lembaga-lembaga itu bagaimana itu? Apakah sama apa beda gininya? Kewenangannya lembaga-lembaga arbitrase itu? sama Pak. Nggih, sama. Nasional dan internasional sama semuanya. Nanti gini, karena saya bilang sama Pak nggih. Nanti silakan Bapak searching. Yang itu kan saya sudah kasih tuh yang SIAK, ILC dan apanya itu hampir sama. Prosesnya sama Pak nggih. Tapi yang mempengaruhi mungkin adalah bagaimana apabila sidang itu dilakukan di luar negeri. Apa peraturannya? Contoh aja nih misalnya di Singapura lagi lockdown gitu misalnya Pak. Ada peraturan proses beracara dilakukan di daerah ini dulu untuk sementara. Itu aja sih sebenarnya Pak. Karena saya berusaha menjelaskan secara global, apalagi kan ini dibilang tadi bisa berlaku secara internasional. Ya kan? Jadi ya hal seperti itu bisa berlaku untuk semuanya secara general Pak. Oke, nanti karena lembaga-lembaga arbitrase dia punya hukum acara tersendiri dan dia punya aturan-aturan tersendiri, itulah pentingnya kita untuk bisa memilih lembaga mana yang harus kita gunakan, Pak. Gitu. Terutama kita bisa lihat dari kalau Bapak buka website dan sebagainya ya, pemilihan arbiternya yang paling penting, Pak. Di sana benar-benar nggak ada hakim yang qualified, ya kan? Kredibilitasnya bagus, ya kan, Pak? Sama seperti kita belanja di toko nih, toko mana yang kita pilih, sama dia menjualnya, semuanya serba 5.000 sama, tapi kan yang mana yang lebih bagus ininya barangnya, kan gitu Pak ya, sama seperti itu. Kalau saya sih ngasih tips adalah dari situ kita bisa lihat arbiternya, karena siapa yang menyelesaikan masalah itu, kan si arbiter ya kan. Nah, itu kan juga jadi kelebihan dan kelemahan yang paling penting itu. Tuh. Mau apapun caranya, kalau arbiternya udah nggak membantu untuk menyelesaikan permasalahan, susah juga jadinya. Gitu. Oke, yang kedua coba apa tadi? Tentang putusan arbitrase, itu kan dikatakan eksekusinya tuh di pengadilan, diajukan ke pengadilan negeri. Apakah pengadilan negeri itu bisa mempengaruhi putusan arbitrase yang sudah ada itu, Pak? Gitu. Tidak bisa Pak ya. Jadi putusannya kan sudah tertulis, sudah ditandatangani oleh hakim arbiter dan sebagainya. Ketua pengadilan hanya bisa memberikan perintah menjalankan, melaksanakan hasil dari putusan akhir itu Pak. Jadi dia tidak akan kembali ya kayak bilang tadi ada intervensi dan apa dirubah lagi enggak. Jadi apa yang ada itu ya itu, gitu jadinya. Kemudian yang ketiga itu tadi tentang yang kasus itu Pak. Apakah tadi kan Bapaknya sedikit cerita tentang ada perusahaan India, ada hotel, lalu akhirnya putus kontrak, tapi di klausul itu ada minimum garanti. Jadi ada permasalahan di sana dan akhirnya tuh tapi karena COVID alasan force major putus kontrak. Itu apakah bisa kita ke arbitrase untuk menuntut minimum garanti yang ada di klausul itu gitu? Ya. Memang Pak, pandemi ini dibilang force major enggak juga. Dibilang force major iya juga.
Ya kan? Kita nggak bisa bilang itu. Makanya kalau kita ngelihat Mahfud ya, Mahfud MD dia tidak membilang bahwa ini force major. Ya kan? Tapi inilah permasalahan yang harus dimaklumi. Sekarang kalau permasalahan yang terjadi di antara dua pihak hotel tersebut di Indonesia dan pihak hotel di India, gitu ya Pak ya? Sama-sama hotel Pak nggih? Apa satunya berbeda? Oh, company? Oke. Oke. Kalau hal itu terjadi, Bapak nanti sebagai pengacara lihat perjanjiannya Pak. Adakah klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan secara arbitrase? Ada ya? Berarti itu bisa diselesaikan secara arbitrase. Itu Pak ya. Klausul itu sudah menyatakan dengan jelas seperti itu. Nah sekarang tinggal meyakinkan para pihak tersebut. Ini loh perjanjiannya sudah seperti ini, selesaikannya secara arbitrase. Kan banyak itu Pak, nanti kan kita harus meyakinkan itu. Apa pertama, waktu Anda membuat perjanjian ini, apa visinya Anda ini harus diarbitrase? Kan pasti dia harus rahasia, cepat, kembalikan itu ke mereka Pak. Itu. Harus rahasia, cepat, nanti kalau diketahui secara umum oleh pihak kompetitor kita, bagaimana kita di masa pandemi ini. Nah, itu kan pintar-pintar kita untuk negosiasi jadinya Pak ya. Nah, gitulah Pak. Padahal, dan jangan lupa dibilang bahwa ini semuanya dengan itikat baik. Itu yang paling penting Pak. Oke. Itu aja sih saya bisa jawab Pak ya. Nanti untuk hal yang lebih mendalam lagi mengenai kasus ini, Bapak saya undang untuk ke kantor saya. Iya, boleh Pak. Boleh. Gimana? Boleh beriklan. Boleh Pak ya. Jadi memang kita sebagai, kalau saya nih Pak sebagai lawyer, apakah pandemi ini mempengaruhi kita sebagai lawyer? Iya Pak. Ya, case-nya makin banyak. Tapi kalau saya ngomong jeleknya nih ya Pak ya, pembayaran versi pandemi. Ya kan, karena bagaimana ya, masa kita mau menolak bukan berarti kita kan kalau tidak sesuai dengan kemampuan, kita sampaikan, kita tolak, kan gitu ya. Nah, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, nanti kan ada proses negosiasi. Kalau masalah pembiayaan nih Pak, mau dibayar berapa, lebih turun dan sebagainya, ya kan. Kalau dibilang, makanya orang bilang, wah enak ya sekarang zaman pandemi ya, pengacara enak sekali ya. Pasti makin banyak orang yang bermasalah. Ya itu ada sisi lain dari kita di zaman pandemi ini. Oke. Mungkin satu lagi ya Ibu ya. Ya silakan Ibu. Jangan yang susah Bu. Cuman mau ini aja Pak, cuman mau share saja. Karena kan sebelumnya saya juga ada case gitu kan. Ini karena saya bergerak di tourism, di pariwisata, yang mana sekarang saya lagi belajar untuk law system di sini. Nah, saat itu saya menandatangani MOU dengan satu company mengenai marketing kan. Dia marketing 3 bulan sekitar 300-an. Nah itu saya memang ada arbitrase karena saya tidak terlalu mengerti dan saya berpikir oke, amount 300-an dengan 3 bulan trials saya okekan saja gitu loh. Oke, karena saya pengusaha otomatis kan gamblingnya ada di situ gitu loh. Karena saya begitulah. Nah akhirnya karena saya kurang mengerti mengenai arbitrase dan kemarin juga saya belajar untuk di law system belajar di universitas juga tidak terlalu memperdalam arbitrase dan sekarang lah baru saya lebih tahu. Nah ini di sini kan ada badannya. Saat itu dia tidak melakukan timeline, dia tidak melaksanakan semua timeline kerjanya dia. Dan saya dituntut lagi untuk membayar yang terakhir karena saya orangnya is okay, you must do this one. Saya sudah jelaskan semuanya dan dia okay. But in the end dia tidak melakukan itu. Apakah badan arbitrase itu ada spesialisnya? Dalam artian tadi bisa dibilang oke, yang menjadi arbiter itu adalah SH
dan ada yang spesialisnya. Dalam artian kalau teknis misalnya bagian building dia ada. Kemudian nah ini special marketing. Nah kalau special marketing ini apakah dalam badan arbitrase itu mereka punya segmen-segmen sendiri sehingga mereka sangat mengetahui dari case-case yang ada karena setiap case kan berbeda. Dan kedua, dan orang yang saya ajak ini MOU yang saya tanda tangani itu adalah orang Amerika. Nah orang Amerika, nah di sini kita kan bisa memilih hukum internasional mana yang kita bisa pilih. Bisa di Indo, bisa di Singapura atau yang lainnya. Tapi kalau yang berkonflik itu adalah saya Indo dan dianya adalah Amerika, apakah harus mengambil arbitrasenya Amerika atau apakah saya bisa mengambil yang dekat yang di Singapura jika tidak memakai Indo? Itu dia untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam arbitrase ini hal yang apa namanya ya, apakah bisa enggak satu orang misalnya seperti saya arbitrase itu bilang oke, murah kan. Tetapi kalau kita mengambil internasional, of course kita harus ke internasional, kita harus going ke negara tersebut. Itu tidak murah menurut saya, kita harus stay di sana. Lalu sistem pembayarannya apakah sama internasional arbitrase dengan arbitrasenya Indo? Apakah on package gitu loh? Karena saya lihat di sini pembayarannya murah karena pasti fixed cost kan gitu kan. Nah, otomatis kan dalam pikiran saya sebagai pengusaha adalah itu package yang kita beli. Kalau case A, kita pilih oh dia sekian. Kalau di luar negeri nominal kita akan berbeda. Nah, mohon kejelasannya. Terima kasih. Oke. Saya mungkin nyantol yang nomor 3 Bu ya, saya jawab dulu ya. Mengenai biaya, nah kenapa kita bisa bilang murah? Sama seperti yang saya sampaikan di awal itu Bu. Saya bilang secara umum orang bilangnya murah itu karena apa? Di pengadilan itu sidangnya banyak hal-hal yang tidak terduga Bu. Nah, yang disebut dengan murah apabila kita, itu kan banyak pilihan Ibu ya. Mau pilih yang nasional, yang di Indonesia atau di luar negeri. Manakah yang lebih murah? Itu dulu pertama, kalau kita ngomongin murah ya kan. Kemudian ternyata pihak lawan bilang, berarti saya mesti ke negaramu dong. Saya yang berarti mahal, kamu yang murah kan gitu. Nah disitulah yang kita perlu kembali lagi kepada kelemahan untuk mempertemukan mereka. Di situ dia Bu lemahnya yang kita dapatkan. Memang sih kita kalau mau, Ibu mungkin sudah baca banyak gitu Bu ya. Tapi dengan kita sharing ini kita mulai yang oh iya ya, gitu juga ya. Apalagi kita lagi dari case langsung kan, di case-nya Bapak ya kan, case-nya Ibu, baru kita mulai mengerti kan itu Bu. Nah itu, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya dengan kategori murah itu memang di lembaga tersebut kan sudah jelas tertulis Bu. Berapa, arbiternya berapa harganya, permohonannya berapa, kalau pemanggilan ke luar negeri berapa. Nah itu yang bisa secara kita bilang bahwa tidak adanya biaya yang tidak terduga itu yang bisa menyebutkan bahwa itu murah. Ataupun juga itu bisa kita mencari perbandingan dengan lembaga yang lainnya itu Bu. Jadi di situ ya. Saya ingin ini kan pendapat umum memang murah. Makanya tadi saya bilang mau murah ya, tapi saya murahnya dari cara pandang yang berbeda ya. Nah, tadi kan saya nyampaikan itu ya. Tapi kalau murahnya harusnya lebih murah di pengadilan dong kalau gitu. Yang dipakai perbandingan apa? Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berarti perbandingan adalah penyelesaian sengketa di pengadilan ya kan? Ya kan perbandingannya itu jadinya harusnya lebih murah dong gitu. Ya. Sekarang kita anak hukum atau mau jadi pengacara 1 tambah 1 kan belum tentu 2 nih. Ya, di murahnya di situ. Jadi ini juga satu permasalahan sebenarnya Ibu. Makanya kalau saya baca di artikel-artikel yang mempunyai kasus yang akan diselesaikan secara arbitrase, terkadang bisnisnya itu yang sudah mungkin bisa dibilang besar ya, menengah ke atas dan sebagainya. Gitu sih Ibu ya. Tapi ada alternatif juga Ibu, kalau misalnya mau lebih murah, arbiternya cuma 1. Ya kan?
Kalau mau lebih murah, pertemuan yang seminggunya 3 kali, ya kan? Bayar arbiter dari Amerika ke sini 3 kali seminggu. Gimana kalau sekali? Kan gitu aja misalnya contohnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau saya menjawab dari pertanyaan Ibu ini mengenai murah dan sebagainya, kita harus memang nyemplung dulu ke sana, Bu ya. Baru kita bisa gali lagi itu. Apa ya yang kita bisa bilang murah ini ya? Yang gitu, Bu ya. Oke. Semoga bisa puas dengan yang itu. Yang kedua apa kira-kira? Lalu yang pertama tuh tadi dapat ditanyakan tentang apakah arbiter di BANI itu ada spesialisasinya, misalnya tadi Bapak Saya bilang mungkin ada tidak menyebutkan BANI ya, Bu ya. kontraktor atau apa Oke. gitu. Tapi mungkin saya tidak terfokus pada BANI. Kenapa? Kalau kita bilang BANI ya, karena BANI sudah ada di tahun 70-an. Sedangkan undang-undang itu di tahun 99. Nah, ini kalau orang melihat besarnya ya oke di BANI. Tapi semuanya itu hampir sama Ibu ya. Kan tadi sesuai dengan yang jawaban Bapak itu adalah tergantung karena kemampuan arbiter. Ibu kalau mau lihat lembaga, jangan lupa datang ke sana, lihatlah. Sekalian untuk menjawab yang kedua mungkin ya, boleh pakai arbiter. Ya. Arbiter yang di Nah, mana itu? kalau Ibu negara mau mana? milih tempat, pastikan itu Bu. Pertama biaya, yang mana yang lebih worth it ya untuk permasalahan. Kita kan nggak tahu permasalahannya apa Bu, tapi worth it nggak itu? Kasusnya segini kok segini? Misalnya begitu Bu ya, worth it apa enggak? Kemudian masing-masing lembaga arbiter itu dia menyediakan list hakim. Mohon dipastikan itu Bu, sebelum Ibu masuk ke dalam itu mohon dipastikan. Ada nggak yang ahli di bidang marketing? Kalau enggak coba dulu skip yang ke yang lainnya Bu. Kita sama seperti kita lawyer Bu. Klien datang ke kantor kita, padahal sebelumnya dia udah ke kantor yang lain. Hanya untuk ngetes kita pintar atau enggak, kita murah apa enggak gitu. Iya enggak? Terkadang saya juga nanya, emang sudah ke kantor lawyer yang lain? Sudah Pak, di sana nggak dapat jawaban, Bapak aja. Untung kalau jawabannya gitu ya kan? Kalau jawabannya nggak enak. Ya Pak, saya hubungi 2 hari lagi. Besok ketemu di pengadilan. Loh, Ibu gimana? Sendirian Ibu mengenai kasus? Enggak, saya dibantu. Kebetulan lawyernya adalah temen. Gitu dah istilahnya, ya kan? Ya itu poinnya Ibu ya. Jadi ada baiknya memang dipakai lembaga-lembaga yang sudah jelas itu Bu. Jadi listnya ada dan sebagainya. Ibu bisa menanyakan ini saya dengan permasalahan seperti ini bagaimana arbiternya, nanti dilihat listnya gitu Bu. Ya nanti kita ya tersegmen. Nah, jadi kalau saya bisa bilang kita melihat di websitenya dia kurang jelas Bu ya, kita kesana lah tanya ya Bu ya. Jadi kira-kira yang di bidang ini apa gitu, kan lebih enak ya. Itu kita kembali lagi ke namanya konsultasi tadi Bu. Ya, gitu jadinya. Terus apa lagi? Sudah itu. Oh Mungkin iya ya. ada lagi satu Pak Bayu untuk di sana. Oh iya, pilih negara. Betul. Ini kan, nah sekarang gini, semua itu kembali pada kesepakatan para pihak ini Bu. Saya jadi balik lagi ke kelemahan ini. Ya kan? Itu. Tapi kalau misalnya memang terpaksa dan tidak bisa diselesaikan, ya sudah lewat pengadilan aja gitu Bu. Seandainya, Ya. pihak setuju, oke, saya memilih country ini. Di Indonesia, Amerika milih di Singapura. Nah, Ke sana bisa. bisa. Bisa Bu ya, itu berlaku internasional. Nanti eksekusinya misalnya di Indonesia dilaporkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ibu ingat baca dari kelemahannya Bu. Ya kan tadi saya bilang apabila putusan dari saya nggak mau ngomongin di sini karena di YouTube. Ya, oke, nanti kita bahas selanjutnya yang itu. Ya, yang pastinya adalah poin ini adalah lebih baik kita menyelesaikan sengketa di luar pengadilan gitu aja. Ya, hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan nanti. Ya, Bapak, nggih. Selanjutnya mungkin ini agak singkat lagi berapa waktunya? Ya kurang lebih 20 menit. Lagi Pak 20 Bayu. menit. Sedikit aja saya menyinggung ini ya. Jadi, pertanyaan yang Hah? Oh, lagi 10 menit. Ya, Ya. gini deh. 10 menit. Tapi saya tahu ini, saya sudah mereka-reka ini Bapak dan Ibu ya. Dari isi yang ada di materi saya, itu bisa Ibu kembangkan sendiri karena sudah dalam bentuk poin-poinnya.
Pertama, alternatif penyelesaian yang ada konsultasi. Oke, konsultasi iya, mereka datang ke tempat kita, mereka punya masalah, mereka konsultasikan kepada lawyernya, bagaimana jalan yang terbaik, itu adalah kita yang memberikan masukan, ya kan? Akhirnya bersyukurlah kalau misalnya mendapatkan penyelesaian, ya kan? Nah, di dalam konsultasi itu pun juga nanti ada perkembangan. Nah, ini kan hanya kita satu sisi aja, satu arah aja, ya kan? Oke. Kemudian negotiation. Selanjutnya adalah negosiasi. Ibu sudah tahulah negosiasi seperti apa, ya kan? Jadi negosiasi adalah bagaimana kita itu berusaha mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa menguntungkan kita lah, ataupun pihak klien kita lah. Negosiasi kan hanya dua orang, ya kan? Ya, pihak A dan pihak B. Ada pihak C, ya pihak C-nya siapa? Siapa tahu lawyernya si B, ya kan? Nah, itu di dalam negosiasi seperti itu. Ini pun bisa terjadi pada kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari. Sama seperti saya tadi di negosiasi sama Ibu sama Bapak. Negosiasi ya untuk jawaban itu, datang ke kantor saya. Ya gitu. Ya kan? Itu kita negosiasi itu, Bu. Sebenarnya secara tidak langsung. Ataupun Bapak sama Ibu punya anak di rumah, ya mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi. Pokoknya gimana caranya anaknya minta 50, Bapak dan Ibu cuma mau ngasih 10 gitu aja deh. 50 ribu ngasihnya 10. Jangan, kamu masih apa? Nah, negosiasi. Ya, tuh. Jadi antara dua pihak aja nih, nggak ada yang mengganggu. Saya sama ibu aja, saya sama bapak aja. Ya, gitu. Oke, ini tips saya sih sebenarnya. Know your strategy, choose your negotiation dan sebagainya. Oke. Mediasi. Kalau mediasi, mungkin saya gambarkan seperti ini. Ini sama ini ada pihak yang ketiga, ya kan? Nah, bisa kita baca adalah mediasi. Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dirundingkan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Wajib itu, ya kan? Netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Kemudian berbeda dengan hakim atau arbitrase. Ini poin ini. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa para pihak. Namun dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Saya sebagai mediator, saya hadir. Bapak yang A punya sengketa, bapak yang B punya sengketa. Saya tidak boleh menyatakan bahwa bapak itu salah, ibu itu salah, bapak itu yang enggak. Saya mendengarkan apa permasalahan mereka. Saya membantu mereka bagaimana mereka bisa memecahkan masalah itu. Gitu. Ya, ini memang secara teori saya bilang. Ya kan? Tapi kalau sudah secara praktek, nanti kalau Bapak dan Ibu mau datang ke kantor saya secara praktek, nanti akan saya jelaskan gimana itu maksudnya sebenarnya. Yang pastinya kita tidak bisa memaksakan salah satu itu mengatakan dia benar atau dia salah dan sebagainya, itu enggak. Kita netral, benar-benar netral ya. Gitu loh. Netral, nggak punya kita keputusan apa-apa. Terus apa dong fungsinya mediator? Kayak gitu dibilang kan? Ya fungsinya kita lah untuk mendamaikan Anda dengan tekniknya kita. Untuk menjadi seorang mediator kita punya teknik-teknik tersendiri. Ya, ingin saya jelaskan sih, tapi nanti saja. Mungkin ada waktu kita bertemu di luar, kita akan saya jelaskan lebih dalam. Nah, ini kalau saya ngomongin mediator. Udah? Lagi. Oh iya. Oke. Kita tidak boleh berpihak, kita nggak boleh punya konflik of interest. Rahasia-rahasia dari orang yang berkonflik ini harus kita rahasiakan. Kita independen, harus rahasia dan setara. Tidak boleh menyamakan bahwa ini dia lebih tinggi, dia ini lebih rendah. Ya, contohnya adalah ini pejabat, ini adalah rakyat yang ditindas. Walaupun kita tahu gitu misalnya, kita nggak boleh berpihak itu. Tetap kita harus mencari solusinya seperti apa. Kemudian tahapan mediasi seperti ini. Ya, dari ini yang belum jelas yang mana? Jelas lah ya. Ya kan? Nah ini juga paling penting nih. Ada namanya konsiliasi kan. Nah kalau konsiliasi ingat, dia sama seperti mediasi, tapi konsiliator itu boleh memaksakan atau boleh memberikan pendapat
atau boleh mengeluarkan anjuran tertulis. Seperti contohnya di mana, Indra? Kemarin kita di snaker. di Snaker. Di Snaker kan bilangnya mediasi, tapi dia mengeluarkan anjuran bahwa pihak ini harus membayar ke ini gitu. Itu gimana itu namanya? Ya, tapi dia tahapannya memang memberikan mediasi sih ya. Ya kan? Aduh. Jadi, ya Bapak dan Ibu, kalau konsiliator kita bisa lebih ini, kita kan punya pandangan tersendiri nih setelah kita lihat bukti dan sebagainya. Saya sudah buat di sini ya. Mediator dan arbiter ini sudah kita jelaskan. Mediator sifatnya pasif, kekuatan hukum penyelesaiannya tidak mengikat ini. Ini itikat baik aja nih. Kalau arbiter kan udah mengikat tadi, ada putusan akhir itu ya kan. Nah, kalau konsiliator juga tidak mengikat, tapi dia bisa itu menganjurkan suami istri mau cerai, satunya KDRT, kita anjurkan kalau mau damai Bapak sesuai dengan petunjuk istri jangan lakukan lagi KDRT gitu misalnya. Bapak harus memberikan dana bulanan sebesar ini gitu misalnya, atau ibu harus lebih fokus kepada anak, itu bisa itu. Tapi kalau bahasa mediasi adalah seandainya Bapak dan Ibu cerai, bagaimanakah nasib anak Anda? Dia suruh mikir itu. Nanti anak saya gini dah. Nggak jadi cerai gitu. Di situnya kita kan hanya bertanya aja. Nggak pernah kita ngasih jawaban. Kalau konsiliasi, kalau terjadi perceraian nanti anak ibu akan ini loh, nggak pikirin ininya gitu. Gitu misalnya perbedaannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup? Sudah. Bapak Ibu, saya sangat mengeluangkan waktu untuk Bapak dan Ibu yang ada di online ataupun daring untuk datang ke kantor saya. Jalan Veteran nomor 5. Brahmantia and Partners. Kita sharing karena pengalaman Bapak dan Ibu tentunya akan jauh lebih daripada saya. Tapi kalau kita bisa bahas bersama, semoga itu bisa menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu. Ya Bapak khususnya tadi ya, rasanya udah geritinan nih, kayaknya mau selesai cepat. Nah, silakan nanti saya terbuka lebar pintu untuk Bapak dan Ibu. Untuk Ibu juga apabila arbitrasenya ingin diperdalam, nanti saya punya bahan-bahan yang akan saya berikan selanjutnya. Mungkin bisa. Karena keterbatasan waktu ini, mohon maaf, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sharing saya untuk hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya atau yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Terima kita kasih. beri aplaus dulu untuk tadi kayaknya ada pertanyaan, itu boleh dijawab. Tadi ada pertanyaan, itu mati gini. Oh ya, dia otomatis mungkin. Ya. Habis waktu. Ya nanti Ya. kita jawab secara ini ya. Ya. Di grup Atau teman-teman kita- PKPA. Ya itu, Andra ya. Ya, baik. Jadi mohon maaf ya untuk yang karena keterbatasan waktu juga. Jadi mohon maaf untuk yang mengikuti atau rekan-rekan yang mengikuti PKPA secara online. Mohon maaf untuk tidak bisa ditanggapi dulu ya untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kalau mau ada diskusi lebih lanjut kita bisa di luar ini saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu untuk penjelasannya. Jadi tentang arbitrase, tentang negosiasi, mediasi, dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lainnya. Itu sudah sangat jelas sekali tadi dijelaskan oleh Pak Gus Bayu. Jadi untuk sekarang kita akhiri aja Pak Gus Bayu. Kita akhiri aja diskusi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, rekan-rekan peserta sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, kami kembalikan ke panitia.